Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sejak tanggal 4 sampai dengan kemarin, kami mencoba untuk mengadakan open donasi, membantu saudara-saudara kita yang di wilayah Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan yang selalu muncul, apakah ada perkembangan dalam jumlah pastor? Bahkan sampai kami kemarin menutup, mereka masih saja mempertanyakan soal jumlah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, seandainya Adam tidak jatuh di dalam dosa, barangkali kita juga mengalami firdaus. Artinya tidak ada rasa sakit, tidak ada perbedaan, tidak ada status sosial yang begitu menyolok. Orang yang mampu akan semakin menjadi kaya, orang yang lemah akan menjadi semakin miskin milikinya. Bahkan dikisahkan hanya mampu 2 peser. Itu yang dimilikinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Markus memang mencatat banyak orang memberi dari kelimpahannya. Tetapi kita juga memperhatikan seorang janda yang miskin memberi dari kekurangannya. Setelah memasukkan persembahan, dia pergi dengan hati yang tenang. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa kesedihan. Semuanya mengalir. Menurut Yesus, pemberian menjadi bernilai di hadapan Tuhan ketika seseorang melakukannya dengan tulus hati. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Yesus, mungkin ahli Taurat dan orang kaya memberi dari kelimpahannya. Tetapi persembahan mereka sepertinya agar dilihat orang, agar diketahui dan menarik perhatian. Nah, ini adalah bentuk berbagi yang menurut Yesus kurang simpati. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, salahkah kalau mereka memberikan persembahan dan dilihat orang, atau apapun niat dan maksudnya, entah untuk branding, entah untuk pencitraan, salahkah itu? Saya rasa tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Karena setiap dari kita memiliki keinginan untuk dihormati, untuk dihargai, untuk dipandang. Tetapi sesungguhnya nilai dari pemberian harus menjadi sebuah persembahan agar kita tidak sombong di hadapan Allah. Seharusnya pemberian kita menjadi pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menilai berbeda. Kita mungkin merasa bangga dengan jumlah besar yang dapat kita sisihkan. Tetapi kalau kita lakukan tidak dengan setulus hati, itu menjadi perbedaan. Bagi kita, pemberian janda yang miskin, yang dengan gembira kemudian pulang, meskipun kecil dan tidak berpengaruh, tetapi bagi Tuhan sangat besar. Saya ingat kisah tentang seorang yang bernama Raoul Wallenberg. Dia seorang diplomat. Dia orang Swedia. Pada masanya dia tidak begitu dikenal orang. Dia berusaha untuk membantu orang Yahudi zaman Nazi yang banyak dibunuh di Budapest. Apa yang dilakukannya? Dia mencetak paspor atau kartu penduduk agar orang Yahudi bisa dipindahkan atau bisa pergi dari tempat pembantaian itu. Pekerjaan ini penuh resiko dan dia tahu, tetapi dia lakukan
dengan setulus hati. Tidak ada publikasi, tidak ada cerita yang banyak tentang dia, tetapi dia melakukan dengan diam. Itulah persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan sorak-sorai, tetapi dari hati yang tulus meskipun penuh resiko. Tuhan memberkati.